Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dijelaskan ayat yang ketiga dari surah Hud yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan bahwasanya wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang Mekah dan kepada seluruh umatmu, minta ampunlah kalian semua kepada Rabb kalian, kepada pemelihara kalian atau Tuhan kalian. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Nanti kalau itu mereka lakukan istighfar dan taubat kepada Allah, Allah berjanji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yumatikum mata'an hasanan. Dia akan memberi kesenangan dengan kesenangan yang baik. Akan memberi kenikmatan, memberi kesenangan hidup. Atau akan memberi bekal hidup dengan mata'an hasanan, bekal hidup yang baik. Sampai kapan? Ila ajalin musamman. Sampai ajal yang telah ditentukan. Kata-kata musamman itu mana asalnya? Yang dinamakan. Dari kata sama yusami, musamman. Itu sama itu memberi nama, yusama ya sama ya. Kemudian musamman yang diberi nama, maksudnya yang ditentukan. Di sini maknanya begitu. Allah akan memberi kesenangan hidup kepada manusia yang mau istighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar minta ampun dari segala dosa, dari dosa syirik terutama, dan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian bertaubat atau kembali, berhenti kembali ya kepada Allah. Nanti Allah akan memberi kesenangan hidup kepada mereka sampai mereka mati. Ya, sampai manusia mati. Wa yu'ti, itu di dunia. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi di akhirat nanti kepada kulladzi fadlin, kepada setiap yang mempunyai keutamaan, setiap orang yang mempunyai amalan-amalan itu, amalan utama tentunya yang sangat disukai oleh Allah, Allah akan berikan fadlahu, keutamaannya, amalan-amalan utamanya akan dibalas oleh Allah kepada setiap orang yang punya amalan yang utama. Nah, ini penjelasannya akan dibahas di belakangnya. Yang ketiga, kalimat ini, ayat ini berbunyi wa in tawallau, dan jika kalian semua berpaling dari iman, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, fa inni, maka sesungguhnya aku Muhammad ini akhafu alaikum, aku menakut-nakuti alaikum kepada kalian bi'adzabin, dengan azab. Allah, aku menakut-nakuti kepada kalian dengan azab yaumin kabir, azab di hari yang besar. Kemarin kita menjelaskan sampai di sini, ya, bahwa kalau kita semuanya mau suka istighfar kepada Allah, suka bertobat, minta ampun kepada Allah, Allah berjanji akan memberi penghidupan yang baik kepada kita. Sudah diterangkan dalam tafsir-tafsir. Di antara tafsir yang saya sukai di sini itu maknanya yu'asyikum aisan hasanan. Allah akan memberi penghidupan kepada kalian dengan penghidupan yang baik. Fi khafdin wa da'atin wa amnin wa sa'atin. Kehidupan yang baik maksudnya kehidupan yang baik dalam khafdin, kemewahan. Bisa orang beriman itu hidupnya mewah, punya jet pribadi, bisa. Bukan hanya orang kafir yang bisa.
Ya, Allah bisa kasih kemewahan hidup. Wa ta'atin, dan ketenangan hidup, enggak gelisah. Bisa juga Allah, dan juga amnin, keamanan, rasa aman. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Allah itu As-Salam. Tempat Allah itu Maha menyelamatkan. Allah itu Al-Mu'minu, Al-Muhaimin. Nah, itu. Ya. Jadi yang memberi keamanan kepada manusia, yang menjaga manusia ini. Nah, kalau manusia sudah dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa bunuh. Israel pun enggak bisa. Tapi kalau sudah waktunya wafat, Allah tidak menjaga lagi, ya dikasih pager gitu, mati. Di pager gitu, punya HP begini, lagi telepon, judet, meledak, naudzubillah min dzalik. Kembali ke sini ya, orang yang suka istighfar kepada Allah dan suka bertobat kepada Allah, Allah berjanji akan memberi kesenangan hidup, kemewahan hidup, ya, yang tentunya sesuai dengan takdirnya. Ya, tidak semua orang yang istighfar dan bertobat kepada Allah akan diberi kemewahan hidup yang sama. Yang enggak lah, beda-beda. Kan Allah mengatur rezeki. Ini mewah, yang itu enggak terlalu mewah, ini sedang-sedang saja. Yang ini kurang. Bagusnya orang ini kurang. Kalau aku tambah sedikit nanti dia jadi enggak ngaji. Ya. Jadi kasihnya ya biar segini aja. Tuh. Jadi diberi rasa aman juga, wasaatin, dan diberi keluasan, kelonggaran dalam segala hal, dalam rezekinya, dalam pokoknya kelonggaran. Ya, kemudahan lah, gampangnya begitu. Nah, ada tafsir yang lain bahwa kehidupan yang baik itu adalah ini al-aisyul hasan. Itu maksudnya mataan hasanan atau al-aisyul hasan, itu maksudnya ar-ridho bil maisur was-sabru 'alal maqdur. Ridho kepada hal-hal yang mudah atau yang menyenangkan dan sabar dalam takdir-takdir Allah. Sedang ditakdirkan sakit, ya dinikmati sakitnya. Ya, sedang diberi nikmat, bersyukur, ridho dengan pemberian Allah. Itu janji Allah akan yumatikum mataan hasanan, itu kata Ibnu Katsir fid dunya, di dunia. Sampai kapan kenikmatan itu diberikan oleh Allah? Mataan hasanan itu diberikan sampai kapan? Ila ajalin musamman, sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya ilahinil maut, sampai waktu kematian. Itu. Kemudian wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberi kepada setiap yang punya keutamaan, akan Allah berikan keutamanya. Maksudnya wa yu'ti, dan Allah akan memberi kepada kulladzi amalin, kepada setiap orang yang mempunyai amalan solihin, yang soleh, fid dunya, di dunia ini. Siapa yang suka beramal soleh, dengan amalan solehnya Allah akan memberi kepada dia ajrohu, balasannya, ganjarannya, wa thawabahu, dan balasannya, fil akhirati, di akhirat. Jadi di dunianya diberi kesenangan hidup, di akhiratnya diberi pahala yang sempurna, balasan yang sempurna. Itu kalau tafsir Abu Aliyah kemarin menjelaskannya, yumatikum mataan hasanan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberi kepada manusia yang suka istighfar dan bertobat itu kesenangan hidup yang baik, ya. Kemudian di akhirat diberi keutamaan, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Terus maksudnya kata Imam Abu Aliyah, man kasurat ta'atuhu fid dunya zadat darajatuhu fil akhirati fil jannah. Siapa yang banyak ketaatannya di dunia ini kepada Allah, maksudnya amal solehnya banyak, ya, amalannya banyak, zadat darajatuhu di fil akhirati fil jannati, di akhirat dan di surga bertambah juga derajatnya, bertambah tinggi, naik derajatnya. Li'anna darajati, karena yang namanya derajat itu takunu bil a'mal, adanya atau terjadinya
dengan sebab amal-amal. Siapa yang amal solehnya banyak, ya derajatnya di surga tinggi. Ini sama tafsir Abul Aliyah dengan Ibnu Abbas sama. Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu. Man zadat hasanatuhu, siapa yang, ini tafsir Al-Baghawi ini ya. Man zadat hasanatuhu, siapa yang bertambah kebaikannya ala sayyiatihi, atas kejelekannya. Maksudnya siapa yang lebih banyak kebaikannya, pahalanya daripada dosanya atau kejelekannya, dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Sebaliknya wa man zadat sayyiatuhu ala hasanatihi, siapa yang lebih banyak atau bertambah atau lebih banyak sayyiatuhu, keburukannya atau dosanya, ala hasanatihi, daripada kebaikannya atau pahalanya, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka walaupun dia orang Islam. Ya. Wa man istawat hasanatuhu, dan siapa yang sama kebaikannya, wa sayyiatuhu, dan keburukannya, siapa yang sama pahalanya dengan dosanya, ditimbang nanti di akhirat kan, amalan kita sama dosa kita ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu ditimbang, kalau sama timbangan amalannya, karena jadilah dia min ashabil a'raf, dari kelompok atau orang-orang penghuni al-a'raf, penghuni benteng yang tinggi yang menjulang di antara surga dengan neraka. Tsumma, kemudian setelah dia menjadi ashabul a'raf, yadkhulul jannata ba'du, lalu dia akan masuk surga sesudah itu. Ya, ada lagi tafsir lain ya. Yang dimaksud dengan wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberi kepada setiap orang yang punya keutamaannya, itu maksudnya yakni manamila lillahi azza wa jalla, siapa yang beramal kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung, waffaqahullahu, Allah akan memberi taufik kepadanya, fima yustaqbalu ala taati, di waktu-waktu yang akan datang, yang akan dihadapi, didatangkan kepadanya di waktu yang akan datang, ala taatihi, dalam keadaan atas ketaatan kepadanya, kepada Allah. Jadi akan dijaga oleh Allah, tetap taat kepada Allah gitu loh. Yang dimaksud dengan wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, itu siapa yang beramal ikhlas karena Allah, Allah akan memberi taufik kepadanya, petunjuk kepadanya untuk selalu di masa depannya dalam keadaan taat kepada Allah. Nah, kita kan sekarang belum tahu masa depan kita nanti bagaimana. Saudara-saudara semua juga ada nggak tahu. Apakah saudara akan taat seperti ini terus? Besok-besok, lusa, minggu depan, tahun depan? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau orang ini ikhlas amalannya, akan dibuat oleh Allah tetap berada dalam taufiknya. Nah, wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, kata Ibnu Katsir, bahwa Allah akan memberi kepada setiap orang yang punya keutamaannya, itu maksudnya ai fid daril akhirah, di negeri akhirat, di rumah akhirat, di kampung akhirat sana. Yang qalahu mengatakan seperti ini, yang mengucapkan dia adalah Qatadatu, Imam Qatadah. Kata Ibnu Katsir begitu ya. Terus ya, ini bagusnya Ibnu Katsir. Saya baca kitab tafsir, banyak kitab tafsir ya. Hanya Ibnu Katsir saja yang membahas ayat ini dengan penjelasan seperti ini. Jadi saya ulangi bunyi ayatnya ini supaya saudara tambah paham ya. Bunyi ayatnya itu surat Hud ayat 3 itu begini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Nah, ini. Dan bahwasanya beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Nanti Allah akan memberi kesenangan hidup yang dengan kesenangan hidup yang baik, kemewahan hidup yang baik, bukan kemewahan hasil korupsi. Ila ajalim musamman, sampai waktu matinya.
wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberi kepada dia orang-orang yang mempunyai keutamaan amal, akan Allah berikan keutamaannya. Keutamaan Allah akan Allah berikan kepada orang yang punya keutamaan di dunia ini. Nanti Allah akan beri keutamaannya di akhirat. Ini ya kata Ibnu Katsir, ayat ini janji Allah akan memberi kesenangan hidup pada orang-orang yang baik-baik, yang suka bertobat dan istighfar, dan di akhirat juga diberi kebaikan. Ini sama dengan ayat dalam surat An-Nahl yang kita kemarin sampai di sini kan. Saya mau menjelaskan ayat ini sekarang. Di surat An-Nahl, surat yang ke-16, kita belum sampai di sana, kita baru sampai surat 11, surat Hud. Habis itu nanti surat Yusuf surat 12, habis itu surat Ar-Ra'd surat 13, habis itu surat nomor 14 surat Ibrahim, habis itu surat Al-Hijr surat 15, habis itu baru surat An-Nahl surat yang ke-16. Nah, di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat tadi sama dengan ini kata Ibnu Katsir. Allah berfirman, man amila barang siapa dia beramal sholihan yang sholih, barang siapa dia beramal sholih, berbuat baik, min dzakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan. Maksudnya begini loh, man siapa saja, min dzakarin baik dari golongan orang laki-laki, au unsa atau golongan orang perempuan, yang amila sholihan mau beramal soleh, wa huwa mu'min sedangkan dia orang yang beriman. Ya, siapa yang beriman dan beramal soleh. Kalau tadi dalam surah Hud, siapa yang suka istighfar dan bertobat. Yang suka istighfar dan suka bertobat itu hanya orang beriman saja, Pak. Yang banyak dosa itu enggak mau suruh istighfar. Suruh minta ampun enggak mau. Itu di netizen di sosial media itu menganjurkan kepada Pak Jokowi supaya minta ampun, minta maaf, terus berhenti, turun dari presiden. Nanti akan dihormati oleh rakyat. Enggak mau sih disuruh minta ampun, suruh berhenti enggak mau. Enak jadi presiden kok, Pak. Enak banget gitu. Ya. Nah, Allah berfirman, orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kalau benar-benar dia beriman loh ini imannya iman benar-benar, bukan iman-imanan, iman bujur-bujur iman. Ya. Dan beramal soleh itu beramal bagaimana sih? Beramal soleh itu beramal untuk mencari ridho Allah. Beramal soleh itu beramal untuk memperbaiki hubungan. Beramal soleh adalah beramal dengan amalan yang amalan itu dia lakukan untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Beramal dalam rangka memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah, jaga. Sebagaimana kita menjaga hubungan baik dengan istri kita atau suami kita, menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, menjaga hubungan baik dengan anak-anak kita, menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, ya sebapak, seibu atau sebapak saja atau seibu saja, dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Lebih dari itu semua kita harus jaga hubungan baik kita dengan Allah. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu jadi rusak, jangan. Karena kita yang merusak. Kalau Allah enggak pernah merusak hubungan kok dengan manusia ini. Manusia yang merusak. Allah itu selalu baik kepada manusia itu. Enggak pernah Allah jahat kepada manusia itu, enggak pernah. Dan enggak akan. Manusia saja yang berbuat jahat. Lalu Allah kasih peringatan, dikirim badai. Kayak di Vietnam itu badai apa namanya itu.
dikirim. Karena manusianya yang kurang ajar sama Allah. Nah, dikasih peringatan. Nah, saudara, Allah berjanji barang siapa yang orang laki-laki atau perempuan yang beramal soleh padahal dia beriman, janji Allah apa? Falanuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar kami akan memberi penghidupan kepadanya. Maka la sungguh nuhyiyanna, kami benar-benar akan menghidupkan dia, ya ini si man ini tadi, orang ini tadi, laki-laki maupun perempuan, maka sungguh benar-benar kami akan memberi penghidupan kepadanya hayatan thayyibah, dengan penghidupan yang baik. Nah, hayatan thayyibah ini apa? Penghidupan yang baik itu apa sih? Ada penjelasannya, ada tafsirnya, dan kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Ya, nanti. Terus itu satu, di dunia akan diberi penghidupan yang baik, wala najziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan membalas mereka, dan la sungguh najziyanna, ada nun taukid di sini yang artinya menyatakan kesungguhan. Padahal di depannya sudah ada la taukid juga, ada lam taukid, bukan la taukid, lam taukid. Ya, dan sungguh lah itu artinya sungguh, najziyanna, kami benar-benar akan membalas mereka. Mereka siapa? Ya mereka yang itu tadi beramal soleh dan dia beriman, akan memberi balasan kepada mereka, ajrahum, dengan balasan mereka, pahala mereka, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik dari makanu ya malun, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat, mereka kerjakan. Jadi saudara, kalau kita beramal soleh satu kali saja, balasannya itu 10. Kita berbuat baik sekali, itu balasannya, tulisannya di catatan amal kita yang ditulis oleh para malaikat itu, oleh Allah nanti akan diberi balasan itu 10 kali lipat. Kita sedekah 1.000 rupiah, masukkan ke kotak infak itu, karena mau kasih uang 1.000 sama orang mungkin gak ada yang mau nerima, kecuali orang di pinggir jalan yang minta-minta atau pengamen tuh. Kalau ngasih teman di masjid nih, nah saya kasih uang ini 1.000, sungkan dia, ngasih cuma 1.000 sih, dikalikan 100 gitu loh. Nah, baru mau. Nah, karena malu ngasih sama orang, masukkan ke kotak infak, kan gak ada yang tahu, kecuali dia saja sama Allah. Itu kita sedekah 1.000, catatannya itu 10.000 loh Pak. Kita sedekah 5.000, catatannya dia, catatan Allah itu, catatan amal kita yang ada di hadapan Allah itu, nanti itu 50.000. Kalau kita sedekah 50.000, itu catatannya 500.000. Kalau kita sedekah 100.000, catatannya itu 1 juta Pak. Masya Allah. Itu yang namanya Allah itu akan memberi balasan kepada manusia yang beriman dan beramal soleh dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Sedekahnya 1 juta setiap bulan, itu catatannya 10 juta. Nah, ini. Lalu oleh Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan begini Pak. Ayat ini surat An-Nahl ayat 97 ini, hada wa'dun minallah, ini adalah sebuah janji dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dia. Janji dari Allah liman, kepada siapa saja yang amila solihan, dia beramal soleh, sudah beramal soleh, wahuwa, dan dia yang namanya amal soleh. Ibnu Katsir menjelaskan di sini apa sih amal soleh itu. Ibnu Katsir menjelaskan, wahuwa, dan dia yang namanya amila solihan, beramal yang soleh, atau al-amalu solihu, amal soleh, itu adalah amal soleh adalah al-amalu, amalan yang al-mutabi'u, mengikuti li kitabillahi ta'ala, kepada kitab Allah ta'ala, amalan yang mengikuti Al-Quran, wa sunnati nabiyyihi, dan sunnah nabinya. Ini definisi ini. Nggak ada orang yang baca kitab tafsir ini sih, nggak banyak orang yang baca sih. Jadi nggak tahu amal soleh itu apa.
Saya mau menyampaikan takut banyak orang tersinggung nanti. Off the record aja Pak Mas Syahid ya. Maulid Nabi itu bukan amal soleh itu. Tapi orang menganggap itu amal soleh. Seluruh masyarakat Indonesia itu. Sampai Habib-Habibnya juga. Padahal Nabi enggak pernah menyuruh kita memperingati hari kelahirannya. Enggak ada perintah dari Nabi. Nabi di hari kelahirannya malah puasa. Dan menyuruh umatnya berpuasa di hari Senin. Karena itu hari kelahiran Nabi. Ini malah makan-makan Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kalau enggak disampaikan saya salah. Guru saya terang-terangan pernah tanya, Ustadz sebetulnya apa sih hukum maulid Nabi? Bid'ah gitu Jawaban beliau begitu. Tapi kalau kita sampaikan dulu, kita dimusuhi seluruh Indonesia ini nanti. Dimusuhi sampai, maka hati-hati udah. Ini kelasnya belum sampai untuk disampaikan pada mereka yang seperti ini. Jangan disampaikan. Ngaji aja mereka nggak bisa kok disampaikan ini. Udah biar aja yang salah yang ngajarin mereka maulid Nabi. Mereka yang rakyat, umat nih nggak ngerti. Yang salah ya kiainya, ulamanya, ustadznya yang ngajarin. Syahid, ini nanti dihapus ya Hid ya. Kembali ke sini ya. Man amila sholihan min dzakarin au unsa. Siapa saja yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min padahal dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar kami akan memberi kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik akan diberikan oleh Allah kepada man amila sholihan min dzakarin au unsa. Orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amalan yang mengikuti Al-Quran, kitab Allah Ta'ala Al-Quran, dan sunnah nabinya. Kalau Nabi kita dulu merayakan hari kelahirannya, atau para sahabat Nabi merayakan hari kelahirannya, kita ngikut. Gitu loh Pak. Kalau ini dimuat gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada atau kita belum tahu, ya sebaiknya enggak usah mengamalkan sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Dah. Ya. Itu amal soleh. Kalau ada amalan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi, itu bukan amal soleh, amal sia-sia. Kalau guru saya bilang amal buak. Amal buak, amal untuk dibuang. Amalan yang enggak ada artinya, nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Padahal kita merasa beramal baik. Nah, sudah ya. Halo, sampean jangan nyampaikan kepada orang di luar loh ya. Kaploki orang sampean, dipukuli orang banyak. Biarin aja mereka beramal itu, karena keyakinan mereka begitu ya sudah, biar. Jadi kita harus tahu bahwa amal soleh adalah amalan yang mengikuti Al-Quran dan sunnah nabinya. Min dzakarin au untha, baik dari laki-laki atau dari perempuan. Mim bani Adam, dari keturunan Nabi Adam, dari anak turun, bani itu anak turun Adama, Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang amalannya mengikuti Al-Quran dan sunnah nabinya, wa qalbuhu mu'minun, wa huwa mu'min maksudnya, dan hatinya hati orang yang beriman billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, nah itu akan diberi kehidupan yang mudah. Wa inna hadzal amalul ma'mur bih. Wa inna, dan sesungguhnya hadzal amalan ini, amal soleh ini, al ma'muro, amalan yang diperintahkan oleh Allah bihi dengannya. Itu masru'un, amalan yang disyariatkan. Amal soleh itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, min indillah, dari hadapan Allah. Jadi amalan soleh adalah amalan yang ada keterangannya dari Allah, bahwa kamu disuruh beramal begini-begini, dalam Al-Quran ada. Saudara baca dari awal sampai akhir Al-Quran itu 30 juz, gak ada perintah kepada kita
untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Enggak ada. Mohon maaf. Saya minta maaf kalau saya yang salah. Kalau Anda yang lebih tahu. Tapi saya belum pernah menjumpai. Yang ada ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan, seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul Allah. Afa in kutila ya. Wa ma Muhammadun illa rasul, terusannya apa Mas? Apa Mbak Agun? Fa immata itu, maka apabila dia Muhammad itu mati, meninggal, inqalabtum ya. Au kutila, atau Muhammad itu Rasul itu terbunuh dalam perang, inqalabtum gitu ya. Fa immata au kutila inqalabtum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, lalu kalian berbalik menjadi kafir lagi? Muhammad itu bukan manusia yang harus kita sembah. Manusia yang harus kita ikuti dalam menyembah kepada Allah. Satu-satunya manusia yang berhak untuk diikuti menyembah kepada itu cuma Nabi Muhammad SAW saja. Muhammad yang lain enggak. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa amal soleh ini adalah amalan yang diperintahkan dengannya, yang disyariatkan dari hadapan Allah, bi'an dengan balasan bahwasanya yuhyiyahullahu, Allah akan menghidupkan dia yang beramal soleh tadi, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, fit dunya, di dunia. Wa andan, bahwa yajziyahu, Allah akan memberi balasan kepadanya, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik dari ma'amilahu, apa yang dia amalkan, ma'amilahu, dari apa yang dia mengamalkannya, fit daril akhirah, balasan itu akan diberi balasan yang lebih baik di negeri akhirat. Lalu Ibnu Katsir membahas hayatan thayyibah, yang namanya penghidupan yang baik itu adalah hayatan thayyibah itu apa? Ini nih penjelasannya. Wal hayatut thayyibah, dan yang dimaksud dengan penghidupan yang baik yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang beriman dan beramal soleh, itu tasmalu, meliputi wujuha, banyak wajah, banyak jenisnya, banyak macamnya. Apa? Antara lain ar-rahati, ya, wujuhar rahati, banyak wajah yang semuanya menyenangkan, min ayyi jihatin kanat, dari arah manapun adanya, datangnya. Jadi kehidupan yang baik adalah berbagai macam hal yang menyenangkan dari arah manapun. Nah, ini penjelasan kehidupan yang baik. Yang lain, kata Ibnu Katsir, wa qad ruwiya an Ibnu Abbas, dan sudah diriwayatkan, dan sungguh sudah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa jama'atin, dan sekelompok ulama dari kalangan sahabat maupun para tabi'in, annahum, bahwasanya mereka para sahabat dan para tabi'in, fassaruha, telah menafsirkan atau menjelaskan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada siapa saja, laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal soleh. Itu kehidupan yang mudah tadi adalah birizqil halalit thayyib, dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Rezeki yang halal, rezekinya baik. Kaya tapi berasal dari yang baik-baik, yang halal-halal. Bukan kaya tapi dari hasil korupsi, bukan. Ini tafsir dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, yang kata Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, laukan Nabi,
Itu Umar ya. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Sungguh kalau ada nabi sesudah aku, Umar itulah orangnya. Nabi pernah bilang Sayyidina Umar itu begitu. Kalau ada lagi nabi sudah aku, Umar itu orangnya. Kenapa? Kan Nabi nggak bilang Abu Bakar ya? Ya karena keistimewaan Abu Bakar melebihi Umar. Ya, itu kan kalau saja perandaian. Nah kita kembali sini. Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Radhiyallahu an, beliau semoga Allah ridho kepadanya. Ali bin Abi Thalib annahu bahwasanya beliau fassaroha telah menafsirkan ayat ini bil qanaah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi oleh Allah penghidupan yang baik di dunia ini. Apa arti penghidupan yang baik? Sifat qanaah. Qanaah itu sifat yang menerima apa saja yang diberi oleh Allah. Allah, kita berdagang misalnya, kita berdagang nih. Ini banyak yang di belakang ini yang suka berdagang kan. Bapak juga banyak yang berdagang. Hari ini dapat untung 100.000, alhamdulillah. Dapat untung berikutnya hari berikutnya 50.000, alhamdulillah. Dapat untung 1.000, alhamdulillah. Enggak dapat untung, alhamdulillah ala kulli hal. Dah. Tuh. Qanaah. Ini saya kira saya kok belum punya sifat qanaah ini Pak, Masya Allah. Mungkin saya belum punya sifat qanaah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang di meja makan tuh sudah ada makanan ini, lauknya ini, masih cari yang lain deh. Masya Allah, itu belum qanaah namanya itu. Qanaah itu menerima apa adanya. Susah loh Pak qanaah ini. Itu Ali bin Abi Thalib. Begitu beliau menjelaskan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ya sifat qanaah. Kamu kaya, kamu nikmati kekayaanmu. Kamu miskin, nikmati juga kemiskinanmu. Sudah. Jangan kecil hati karena miskin. Jangan merasa rendah atau hina karena miskin. Yang menjadi penghuni surga nanti Pak, Bu, itu kebanyakan orang miskin. Maka berbahagialah hai para orang-orang miskin, saudara calon penghuni surga. Kalau beriman dan beramal soleh, tapi itu loh. Nah ini tafsir Ali bin Abi Thalib. Lalu berikutnya lagi, waqala Ali bin Abi Thalha. Ali anaknya Abu Thalha, sahabat Nabi Abu Thalha. Ini anaknya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas. Annaha bahwasanya hidup yang baik adalah barang siapa yang beramal baik dari laki-laki maupun perempuan padahal dia beriman, orang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu as-sa'adah, kebahagiaan. As-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia, hatinya bahagia. Walaupun tak punya istri, bahagia. Wah apalagi punya istri, bengkeng pula, wah tambah bahagia lagi. Masya Allah. Bukan cuma bengkeng Pak, bengkeng dan baik akhlaknya. Tuh, bengkeng tok banyak, tapi akhlaknya Pak, belum tentu baik. Nah sudah itu. Jadi ada banyak makna yang dimaksud dengan kehidupan yang baik ya, hayatan thayyibah. Ada qanaah, ada kebahagiaan. Yang ketiga waqala Al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah. Imam Al-Hasan Al-Basri ini tabi'in yang ahli tasawuf ini, yang suka kepada tasawuf ini. Ini sufi ini, Hasan Al-Basri. Wa Mujahid dan Imam Mujahid, wa Qatadah dan Imam Qatadah menerangkan bahwa hayatan thayyibah adalah la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tidak ada kebaikan bagi seseorang, tidak ada baiknya bagi seseorang hayatun kehidupan, maksudnya tidak ada kehidupan yang baik bagi seorang pun illa fil jannah, kecuali kehidupan di surga sana. Jadi hayatan thayyibah itu menurut Imam Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah itu kehidupan di surga nanti. Ini agak aneh karena lainnya bilang falanu, karena ayatnya berbunyi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kebanyakan ulama mengatakan di dunia. Tapi beliau ini bertiga ini mengatakan
di surga nanti. Itu. Padahal kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan di dunia diberi kehidupan yang baik. Di surga, di akhirat, lebih baik lagi. Waqala ad-Dhahhak, ahli tafsir ad-Dhahhak mengatakan kehidupan yang baik adalah dia itu berupa rizqul halalu, rezekinya rezeki yang halal, wal ibadatu fid dunya, dan hidupnya di dunia dipenuhi dengan ibadah. Jadi Allah akan beri kepada dia kehidupan yang baik. Itu bukan cuma rezekinya yang banyak dan halal, tapi juga dia itu orang yang suka beribadah kepada Allah di dunianya ini. Jadi begitu Pak, makanya sampean punya uang banyak, punya duit banyak, ibadah. Kalau belum ibadah belum cukup itu, belum kehidupan yang baik itu. Hayatan thayyibah itu ibadah dalam rezeki yang halal. Rezekinya halal, ibadahnya jalan terus. Itu loh, banyak ibadahnya gitu loh. Itu ahli tafsir ad-Dhahhak. Yang lainnya lagi waqala ad-Dhahhak wa aidon, dan Imam ad-Dhahhak juga, dan telah berkata juga ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak aidon juga, yang namanya kehidupan yang baik di dunia adalah al-amalu bit-ta'ati, beramal dengan amalan taat, wal insyirahu biha, dan semangat dengannya, atau apa ya, selalu timbul semangat dengan ketaatan. Pokoknya melakukan amalan ketaatan itu semangat dan selalu ingin terus longgar hati, insyirah, kelonggaran hati. Alam Nasrah itu loh, surat Al-Insyirah itu kan surat Alam Nasrah. Kelonggaran hati dia dalam beribadah, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal taat. Itu kehidupan yang baik. Terus Ibnu Katsir mengambil kesimpulan setelah beliau sampaikan semua penjelasan tafsir tentang kehidupan yang baik dari para sahabat Nabi, beliau mengambil kesimpulan was-shahih, dan pendapat yang sahih tentang makna, maka kami akan beri penghidupan yang baik kepada siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa pendapat yang sahih, kata Ibnu Katsir, annal hayatat thayyibah, bahwa penghidupan yang baik adalah tasmalu, meliputi, hada ini, kullahu, semuanya yang sudah disebut di depan tadi, semuanya itu, kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang dalam sebuah hadis, alladzi rawahu al-Imamu Ahmad, yang telah meriwayatkan dia Imam Ahmad. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyi hadisnya seperti ini. Haddatsana Abdullah ibnu Yazid, haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub, haddatsani Syuraih ibnu Syarik an Abi Abdurrahman, ini sanadnya ya. Kemudian Al-Hubuli ya, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu an, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad aflaha, sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah, man aslama, barang siapa atau siapa saja yang aslama, dia sudah Islam, dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan masuk Islam, waruziko kafafan, dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang mencukupi, wa qanna'ahullahu bima atahu, dan Allah sudah memberi sifat qanaah kepadanya dengan apa saja yang Allah telah berikan kepadanya. Hadis ini juga selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga warwahu Muslim, dan sudah telah meriwayatkan juga hadis ini Imam Muslim. Jadi berbahagialah orang Islam, orang yang sudah Islam, sudah masuk Islam, dan dia benar-benar menjalani Islamnya, kemudian diberi rezeki yang cukup, rezeki yang mencukupi, kafafan, kafaf kan apa ya, mencukupi, yang memenuhi hajatnya. Rezekinya memenuhi semua hajatnya. Dia mau punya hajat apa saja, mempunyai keinginan, hajatannya keinginan. Dia mempunyai keinginan apa saja, tercukupi, terpenuhi. Saya kepengen mobil. Datang mobil, dia bisa beli mobil.
Saya kepingin itu. Pokoknya Allah mencukupi, diberi rezeki cukup. Mau perlu apa saja dicukupi oleh Allah. Terus hatinya juga qanaah. Ini hadisnya. Ini yang sahih itu ini kata Ibnu Katsir ya, sesuai dengan hadis ini. Wa rawat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, Wan Nasai dan Imam Nasai juga meriwayatkan min hadis Abi Hani, dari hadisnya Abu Hani. An Abi Ali Al-Jambi, dari sanad yang bernama Abu Ali Al-Jambi, an Fadalah, dari sahabat Nabi yang bernama Fadalah Ibni Ubaid. Annahu, bahwasanya sahabat Nabi ini sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qad aflaha, sungguh berbahagialah man hudiya ilal Islam, siapa saja yang sudah ditunjuki kepada Islam, kepada al-Islam. Wa kana aisu, dan adalah kehidupannya kafafan, cukup. Wa qana'a bi, dan dia qanaah dengannya. Bisa beli mobil, bisanya beli mobil Robicon. Wah, Robicon itu mahal. Tanya itu yang punya Robicon itu berapa harganya itu? Hah? Berapa Pak? Pak 2M. 2M Pak. Wih lah. 2M seberapa banyaknya ya? Belum pernah ada di lemariku 2M tuh. Masya Allah. Hidupnya cukup dan dia qanaah. Bisa beli Robicon, ya sudah beli Robicon. Kalau aku disuruh pilih antara Robicon sama Alphard yang baru ini, ya pilih Alphard yang baru kalau aku. Padahal harganya lebih murah konon. Tapi nikmat pakai Alphard itu Pak, nyaman nih. Zidane aja begitu naik duduk, berapa menit langsung guring dia. Robicon gini-gini. Gitu goyang-goyang. Sama naik Fortuner itu goyang-goyang juga Pak. Aku sudah naik mobilnya Bupati itu, Fortuner itu, goyang-goyang. Mobil kok goyang-goyang gini sih, mau diem gitu loh. Ya, Alphard yang diem. Masya Allah. Imam Tirmidzi mengatakan hadis sahih, ini hadis sahih ini, ya itu orang yang beriman. Ada lagi hadis yang lain rupanya ini. Oh, ini hadis yang mengenai ayatnya, tapi nanti besok pagi aja. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.